Bab 261. Ayolah, gak ngapain-ngapain ini. Demi cintamu pada Raya. Yang namanya cinta itu harus diperjuangkan. Bujuk Ika. Aku yakin, setelah kejadian itu, Raya akan mulai jatuh cinta sama kamu, lanjutnya. Gio masih terdiam. Bingung memutuskan jawaban. Aku kasih waktu sampai bubaran nanti. Kalau gak mau rugi dirimu sendiri. Bye. Ika melambaikan tangannya lalu berjalan meninggalkan Gio yang masih terpaku kebingungan. Tak terasa, waktu begitu cepat bergulir. Senyum Raihan terkembang saat memasukkan alat tulisnya ke dalam tas. Ia hampir melangkah saat ponsel yang memakai mode silent itu bergetar di sakunya. Nisa. Gumam Raihan saat menatap layar ponsel. La pun langsung mengangguk panggilan tersebut. Boleh tolong ke sini. Nisa ada penting. Tutur Nisa begitu panggilan terhubung. Ada apa memangnya? Katakan saja. Timpal Raihan. Gak bisa. Raihan teh harus ke sini, please. Balas Nisa memelas. Tapi, pokoknya Nisa tunggu sekarang. Potong Nisa buru-buru sebelum Raihan menyelesaikan perkataannya. 53. Di dalam kelas, Raya menunggu-nunggu kedatangan Raihan yang juga belum muncul setelah 10 menit lamanya dia menunggu. Kepalanya terus saja terarah menuju pintu. Nyatanya tak ada siapapun yang masuk karena jam pelajaran memang sudah berakhir. Lama banget sih, gumam Raya sambil memasukkan buku yang semula sedang dibacanya ke dalam tas. Dia memilih akan menunggu di luar saja meski tadi Raihan sempat berpesan agar dirinya menunggu di kelas. Raya baru saja bangun dari kursinya saat ada seorang lelaki yang tiba-tiba masuk ke dalam kelas tersebut lalu menutup pintunya rapat-rapat. Hei, kenapa ditutup? Protes Raya. Ia menatap lelaki yang menggunakan topi dan masker tersebut dengan kening berkerut. Rasa takut mulai dirasakannya. Namun, ia masih berpikir positif kalau lelaki itu adalah salah satu mahasiswa yang mungkin tertinggal sesuatu di dalam kelas dan akan mengambilnya. Raya pun berjalan menuju pintu yang tertutup tersebut. Ingin buru-buru keluar ruangan agar tak terjadi fitnah. Sayangnya, saat ia memutar knop, pintunya tak kunjung mau terbuka. Kok gak bisa dibuka? Gumamnya mulai panik. Ia terus-menerus memutar-mutar knop pintu dengan keempat sar. Masih teringat jelas dalam benaknya saat ia mengalami kejadian serupa beberapa waktu yang lalu. Terkunci sendirian di dalam ruangan dan tak bisa apa-apa. Beruntung Raihan keburu datang menolongnya. Kali ini, ia mengalami hal serupa. Lebih menyeramkan lagi, ada seorang lelaki yang juga ada bersamanya di dalam ruangan itu. Bisa tolong buka pintunya, terkunci. Pinta Raya masih berusaha berpikir positif. Bukan terkunci, tapi memang sengaja dikunci, timpal lelaki yang semula hanya terdiam itu. Maksudnya, Raya bertanya dengan jantung mulai memburu. Ia sungguh takut hingga keringat mulai muncul di beberapa bagian tubuhnya. Ayolah, harusnya kamu mengerti apa yang akan dilakukan seorang lelaki dan perempuan yang berduaan di tempat tertutup, timpal lelaki itu dengan senyum menyeringai. Kakinya mulai melangkah mendekati Raya. Raya otomatis berlari menjauhi lelaki itu namun laki berbadan tinggi itu mengejarnya. Sehingga yang bisa Raya lakukan adalah berjalan mundur tapi badannya terpentok dinding dan tak bisa bergerak lagi. Jangan macam-macam. Hardik Raya dengan suara gemetar. Ia buru-buru meraih ponselnya dari dalam tas hendak menelepon Raihan. Sayangnya, benda pipi itu keburu berpindah tangan karena disambar lelaki bertopi tersebut. Santai saja dong, sayang. Buru-buru banget sih. Kita bisa main-main dulu sebentar,
tuturnya diakhiri tawa yang terdengar memuakkan untuk Raya. Air mata Raya mulai bercucuran. Ketakutan bukan main. Kakinya gemetar sampai ia kesulitan untuk melangkah lagi. 54. Tol. Belum sempat Raya berteriak, mulutnya keburu dibek 4P oleh lelaki tersebut. Sud, jangan berteriak. Kalau berani berteriak, tanggung sendiri akibatnya. Lelaki tersebut menyatukan kedua tangan Raya dan mencen 9 keramnya erat di belakang badan wanita itu hingga Raya kesulitan bergerak. Raya semakin panik. Namun hanya air mata yang terus mengucur karena kondisinya yang tidak bisa apa-apa. Berontak pun percuma karena tenaga lelaki itu jauh lebih besar darinya. Bahkan sekadar untuk melepaskan cen 9 keraman tangan saja, Raya kesulitan. Siapa kamu sebenarnya? Apa salahku padamu? Tanya Raya begitu pelan karena mulut yang masih ditutup. Aku. Kamu tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, saat ini aku sedang menginginkan dirimu, timpal lelaki tersebut sembari mendekatkan mulutnya ke telinga Raya. Kepala Raya buru-buru mengelak agar menjauh. Tolong lepaskan aku. Please. Aku mau pulang. Raya mengiba. Berharap lelaki yang entah siapa itu mengasihani dirinya. Nyatanya lelaki itu malah kembali tertawa terbahak-bahak. Membuat tengkuk Raya merinding bukan main. Karena seumur-umur, itu kali pertama dia hal semenakutkan dan semenegangkan seperti itu terjadi. Segala bayangan buruk berputar-putar di benaknya. Andai benar lelaki itu akan mennoldainya, maka rusak sudah masa depannya. Suram dan kelam. Segala kebahagiaan pernikahan yang akhir-akhir ini ia impikan, akan terkubur dalam-dalam. Lepaskan aku, please. Izinkan aku keluar dari sini. Raya kembali memohon. Meski suaranya tak terlalu jelas karena mulutnya masih dibek 4P lelaki tersebut. Akan aku lepaskan. Tapi sabar dulu. Tunggu sebentar ya, timpal lelaki tersebut. Raya mencoba bernol entak. Menggerak-gerakan kedua tangannya berusaha untuk lepas dari cen 9 keraman lelaki tersebut. Nyatanya ia tak kunjung berhasil. Hanya menghabiskan sisa tenaga yang sebelumnya sudah sangat lem 4S akibat ketakutan. Ya Allah tolong aku. Lirih Raya dengan air mata yang semakin mengucur deras. Saat menunduk, ia tiba-tiba mendapat ide. Menginjak kaki lelaki tersebut kuat-kuat hingga memekik kesak. Tak ketinggalan, mulut yang semula masih dibek 4P dan mulai mengendur itu, dijadikan kesempatan oleh Raya untuk menggigit tangan lelaki tersebut hingga pekikan kesak. Tan semakin nyaring. Saat tangannya berhasil lepas dari cen 9 keraman lelaki itu, Raya menjadikan kesempatan itu untuk berlari menuju pintu. Belum sempat sampai di pintu, pintu itu keburu terbuka lalu masuklah seseorang ke dalamnya. Membuat mata Raya berbinar bukan main. Kak Gio, tolong aku. Pinta Raya sambil mempercepat langkah untuk mendekat. Ya Tuhan, Raya. Apa yang terjadi? Tanya Gio dengan wajah cemas. Gio hampir saja memegang kedua pundak Raya untuk menenangkan Raya yang masih nampak shock dengan badan gemetar. Jangan ada yang berani pegang Raya. Sebuah suara begitu menggelar dan penuh kemarahan terdengar menggema di ambang pintu. Sorot matanya tajam 4 meter dan nampak murka. 55. Gio menoleh. Menatap kesal pada Raihan yang kedatangannya sungguh di waktu yang sangat tidak tepat. Padahal ia sudah hampir menjadi pahlawan untuk Raya yang kini masih nampak shock dengan penampilan berantakan. Jilbab yang digunakannya tak lagi berbentuk. Wajah sembabnya masih basah dipenuhi air mata. Kak Raihan, lirih Raya dengan embusan napas lega juga tangisan kebahagiaan.
Raya langsung berlari mendekat ke arah Raihan. Juga Raihan yang melangkah cepat untuk menyongsong Raya. Tanpa sadar, Raihan langsung merengkefah Raya karena tak kuasa melihat wanita yang begitu dicintainya dalam kondisi teramat memprihatinkan. Ia sampai lupa jika Raya belumlah halal untuknya. Raya sendiri lupa hal itu. Dia mendek 4P Raihan untuk mencari ketenangan dan perlindungan. Menangis sesenggukan di D4 di bidang Raihan. Hati Raihan hancur bukan main melihat wanita yang dicintainya dalam kondisi seperti itu. Rahangnya mengeras dengan kedua tangan terkepal kuat. "Kamu gak apa-apa, Dek?" tanya Raihan sembari mengurai rank Fan perlahan. Raya hanya menggeleng pelan. Air mata masih saja berduyun-duyun menuruni kedua pipinya. Di saat bersamaan, karena suasana yang sedang lengah, lelaki bertopi tadi buru-buru melarikan diri dengan membuka jendela dan menaikinya lalu meloncat. "Hai, jangan lari!" teriak Gio menunjuk lelaki itu. "Biarkan saja, karena yang terpenting itu dalangnya. Dia hanya wayang yang disuruh seseorang," tutur Raihan lantang. "Oh, iya, lupa. Bukankah kamu juga salah satu wayangnya?" lanjut Raihan sambil menatap Gio dengan senyuman miring. Maksud kamu apa? Atas dasar apa kamu memfitnah gue seperti itu?" tanya Gio sedikit grogi. "Padahal jelas-jelas gue datang ke sini untuk menolong Raya," sambung Gio memberikan pembelaan. "Sekarang aku tanya. Dari mana kamu tahu kalau Raya masih ada di dalam kelas? Apalagi dengan kondisi pintu kelas yang tertutup?" tanya Raihan dengan bir terangkat sebelah. Gue cuma menduga-duga aja," elak Gio semakin salah tingkah. Raihan semakin tersenyum miring. Lalu geleng-geleng kepala dengan pengakuan Gio. "Jelas-jelas kamu ikut terlibat dalam permainan ini. Heran, mau-maunya berbuat kotor seperti ini demi mewujudkan apa yang kamu inginkan. Ada apa sebenarnya ini, Kak? Permainan apa yang dimaksud?" tanya Raya yang tak mengerti apa-apa. "Aku akan jelaskan," jawab Raihan. "Nisa, masuk. Ajak juga wanita berotak J4 head itu," lanjut Raihan dengan suara begitu lantang. Nisa pun perlahan melangkah memasuki ruangan. Menggamit lengan Ika yang terus menunduk tanpa berani mengangkat wajahnya. Dialah dalang yang sebenarnya. Dia yang merencanakan semua ini. Dengan kas 4R, Raihan menunjuk Ika yang masih menunduk. Dia mengajak Nisa dan Gio untuk bekerja sama. "Beruntung, Nisa memilih untuk memberitahu aku tentang rencana busuk ini," lanjut Raihan. 56. Seharian tadi, Nisa memang terus merenung tentang tindakan yang akan dilakukannya. Ia berpikir bolak-balik, hingga ia sadar, perlakuan Umi Aminah padanya begitu baik dan perhatian bak pada putri kandung. Begitupun Pak Damar yang tak memiliki ikatan apa-apa begitu menerimanya dengan tangan terbuka. "Andai aku melakukan itu, pasti Umi akan sangat kecewa padaku. Seluruh keluarga ini juga," gumam Nisa tadi. "Aku memang sangat menyayangi Raihan, tapi bukan berarti aku harus mendukung perbuatan kotor seperti itu. Kalau benar Raihan mencintai Raya, harusnya aku ikut bahagia untuk kebahagiaannya. Bukan malah ingin merengket kebahagiaan itu. Adik seperti apa aku ini?" lanjut Nisa dengan pikiran yang mulai terbuka. Sebelum terlambat, Nisa pun berinisiatif datang ke kampus Raihan menggunakan Grab. Padahal kondisinya pun belum pulih seutuhnya. Namun ia tak ingin terlambat dan menyesali semuanya. Karena ia sangat yakin, dirinya ikut serta atau tidak, Ika tetap akan menjalankan aksinya. Sampai di gerbang kampus, Nisa kebingungan harus mencari Raihan atau Raya kemana.
Hingga akhirnya ia pun meminta Raihan untuk menemuinya di gerbang kampus. Semula Raihan sempat menolak bujukan Nisa. Ini semua demi Mbak Raya. Dia dalam bahaya. Setelah mendengar itu, beruntung Raihan bersedia datang. Nisa pun segera menceritakan tentang niat Ika pada Raya. Bahkan Nisa sempat memperdengarkan suara Ika yang sempat diam-diam direkamnya itu. Raihan marah bukan main. Lah bergegas berlari menuju ruangan di mana Raya berada. Benar saja, di luar ruangan itu, ia melihat Ika yang sedang ada di sana. Wajahnya langsung pucat pasi melihat keberadaan Raihan ada di sana. Apalagi melihat Nisa yang berada di belakang Raihan. "Nis, kamu pegang dia jangan sampai lepas," titah Raihan pada Nisa. "Dan kamu, jangan berani-berani kabur kalau gak mau berurusan dengan polisi dan berakhir dalam bui." Raihan menyimpan telunjuknya persis di depan wajah Ika. Karena takut pada ancaman itu, Ika pun pasrah. Tak berani pergi. Namun hatinya ketar-ketir bukan main melihat kemarahan Raihan yang tak biasa. "Keterlaluan kamu, Kak. Kamu tega melakukan hal seperti ini pada sesama wanita. Di mana hati nuranimu?" Hardik Raya dengan kekecewaan yang teramat dalam. Lah tahu dan sadar kalau Ika sejak lama tak menyukai dirinya. Tapi Raya tak sedikit pun menduga kalau Ika akan nekat berbuat seperti itu. "Dan kamu, Kak, kamu juga tega mendukungnya," lanjut Raya sambil beralih menatap Gio dengan tatapan kekecewaan yang sama besarnya. "Rai, maaf. Aku hanya ingin jadi pahlawan untukmu agar hatimu bisa sedikit saja terbuka untukku. Aku menyayangimu, sangat menyayangimu. Sungguh aku tidak memiliki niat J4 head sedikit pun. Sumpah." Gio mengangkat kedua jarinya. "Tidak memiliki niat J4 head. Apa kamu tahu, aku tadi ketakutan setengah mat. Di dalam sini. Hampir dilecehkan oleh orang entah siapa. Apa kamu gak lihat keadaanku sekarang ini? Lihat. Tatap aku baik-baik. Aku begitu menyedihkan dan memprihatinkan. Itu yang kamu bilang cinta." Raya tak dapat mengendalikan diri lagi. Dia luapkan amarah dan kekecewaannya. 57. "Kak, aku mohon. Aku ingin orang-orang yang terlibat dalam hal ini mendapat efek jera agar tak pernah berbuat nekat lagi," pinta Raya sambil menatap Raihan. "Pasti, itu pasti. Aku sudah punya bukti kuat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Aku juga pastikan, hal ini akan segera sampai ke rektor kampus dan aku akan meminta mereka dikeluarkan dari kampus ini," jawab Raihan lantang. Mata Ika membulat sempurna mendengar semua itu. Ia melepaskan tangannya dengan keempat sar dari lengan Nisa. "Ray, tolong jangan lakukan itu. Aku cuma bercanda, sumpah. Buktinya Raya gak diapa-apain sama orang tadi. Cuma nakut-nakutin doang. Aku mohon, Ray," pinta Ika mengiba. "Bercanda kamu bilang. Hal seperti itu kamu jadikan bercandaan. Apa kamu gak mikir, Raya bisa sampai trauma karena hal ini? Mentalnya bisa jadi berantakan karena hal ini. Di mana otakmu, Kak? Kamu juga perempuan loh. Kamu juga gak ingin dilecehkan dan direndahkan seperti itu kan?" timpal Raihan dengan sengit. Ia tak habis pikir dengan kelakuan Ika yang di luar dugaan. Oke, aku minta maaf. Aku juga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi aku mohon jangan laporkan aku ke polisi. Jangan laporkan aku ke rektor juga. Please." Ika menyatukan kedua tangannya. "Maaf, tapi ini sungguh keterlaluan. Aku tetap akan laporkan masalah ini," timpal Raihan tanpa bisa diganggu-gugat. "Ray, kenapa sampai segitunya membela Raya?
Dia cuma adik dari istri saudaramu. Ayolah, sudahi saja. Aku kan sudah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, bujuk Ika. Tidak semudah itu untuk menyudahi masalah ini. Jika ada yang berani menyakiti Raya, itu artinya menyakitiku juga. Jika ada yang merendahkannya, itu artinya merendahkan aku juga. Dan jika ada yang berani berurusan dengannya, itu berarti berurusan denganku juga. Karena Raya adalah calon istriku dan kami akan menikah besok, beber Raihan lantang. Apa? Menikah? Dengan Raya? Ika sampai melongo mendengar pengakuan Raihan. Iya, menikah, dan sebelum pernikahan itu terjadi, aku pastikan kamu sudah ada di dalam penjara. Timpal Raihan penuh penekanan. 58. Sejak terbersit niat buruk di benak Ika untuk mengerjai Raya, dia sudah tak sabar menunggu momen itu datang. Dia ingin melampiaskan segala kekesalan dan rasa cemburunya selama ini dengan memberi pelajaran pada Raya. Aku harap setelah ini, dia akan berpikir 1000 kali untuk menginjakkan kakinya lagi di kampus ini. Aku yakin dia pasti trauma. Dan mungkin langsung pindah universitas. Ika mengulum senyum membayangkan andai rencananya berhasil. Ia sudah tak sabar untuk menyingkirkan saingan terberatnya untuk mendapatkan perhatian Raihan. Apalagi saat mendapatkan bantuan dari orang-orang yang ditawarinya yaitu Nisa dan Gio. Oke, gue setuju. Tapi tolong jangan sakiti Raya. Jangan sampai juga orang suruhan lo itu macam-macam sama Raya apalagi sampai melakukan hal-hal yang berlebihan sampai pegang-pegang, pinta Gio saat memutuskan untuk menerima tawaran Ika. Beres? Aku juga cuma nakut-nakutin doang kok, gak ada maksud lebih. Dalam hal ini, justru kamulah yang nantinya diuntungkan. Karena Raya akan merasa kamu sangat berjasa besar dalam hidupnya. Dia akan merasa kamu adalah pahlawannya karena berhasil melindunginya, timpal Ika begitu meyakinkan. Baiklah. Aku percaya, balas Gio. Angannya hanya membayangkan andai dia menjadi pahlawan untuk Raya, hati Raya perlahan akan luluh dan mulai menerimanya. Apalagi waktunya di universitas itu tidak banyak. Hanya tinggal menyesuaikan skripsi. Dan setelah berhasil lulus juga melakukan wisuda, ia ingin sekali langsung menikahi wanita pujaannya, Raya. Begitupun dengan Ika. Bayangan demi bayangan kemudahan dalam menjalin hubungan dengan Raihan setelah tak ada Raya, membuatnya semakin tak sabar untuk menunggu detik demi detik terwujudnya keinginannya. Ika juga ingin sekali melihat Raya saat ketakutan. Menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri meski sembunyi-sembunyi. Hanya mengintip diam-diam dari kaca jendela di luar ruangan. Apalagi ia sudah sangat percaya diri kalau Raihan tak mungkin datang karena sudah diurus Nisa. Sayangnya, rasa percaya dirinya langsung lenyap kala melihat kedatangan Raihan. Apalagi melihat raut wajah lelaki itu penuh kemarahan. Ika sampai tak bisa berkutik dan hanya terpaku dengan jantung terasa loncat dari tempatnya. Dari tatapan Raihan yang begitu menghujam, Ika sudah bisa menduga jika Raihan tahu sesuatu. Ditambah dengan Nisa yang mengikuti di belakangnya. Lengkap sudah dugaannya. Membuat hatinya ketar-ketir bukan main dan merasa ingin melarikan diri saat itu juga. Sayangnya, ancaman Raihan yang membawa-bawa polisi dan Bui membuat Ika mau tak mau harus tetap di sana. Apalagi tangannya memang dipegang erat oleh Nisa. Brand 9 Seklo, cewek kampung. Dasar pengkhianat. Ika memaki Nisa pelan dengan tatapan geram. Aku memang bukan orang baik, tapi aku tidak sejahat kamu dan tidak ingin mendukung kejahatan, timpal Nisa sembari mengencangkan pegangannya pada tangan Ika agar tak bisa apa-apa. Ika mendengkus kasar. Rencana yang semula akan berjalan mulus, nyatanya gagal total. Dan ia sebagai 59.
Pembuat rencana busuk itu semakin dipojokkan dengan bukti rekaman yang Nisa ambil diam-diam. Jangankan mendapatkan cinta dan perhatian Raihan. Yang ada, penjara dan dikeluarkan dari universitas menjadi bayang-bayang menakutkan untuk Ika. Apalagi Raihan mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Seolah tak ada sedikitpun ampunan untuknya. Rasa shock yang Ika dapatkan dengan ancaman penjara dan dikeluarkan dari kampus saja belum mereda, kini ditambah dengan kabar yang lebih mengejutkan. Tentang status Raya yang merupakan calon istri Raihan dan rencana pernikahan keduanya. Kamu jangan bercanda, Ray. Jelas-jelas Raya itu sudah bertunangan dan memiliki calon suami. Kamu bohongkan. Tuduh Ika tak ingin percaya begitu saja. Keuntungan aku berbohong apa? Dan maaf, aku bukan tipe orang yang menjadikan ikatan suci pernikahan sebagai candaan, timpal Raihan tanpa keraguan. Satu lagi, Raya memang sudah bertunangan dan memiliki calon suami, dan calon suaminya itu adalah aku, lanjut Raihan. Cincin yang ada di jari manisnya itu aku yang memakaikannya. Tak percaya? Silakan lihat sendiri. Raihan mengeluarkan ponselnya lalu memperlihatkan foto di mana dia sedang menyempatkan cincin ke jari Raya. Lihat baik-baik. Di sini ada Pak Damar Adiputra yang tak lain adalah kakekku juga seluruh keluarga yang menyaksikan momen penting itu. Dan besok, momen seperti ini akan kembali terulang, bahkan lebihlah sakral. Karena besok aku akan menikahi Raya secara sah di mata agama juga negara. Hingga tak ada lagi yang boleh mengganggunya apalagi mendekatinya. Raihan kembali melanjutkan perkataannya. Membuat semua orang yang ada di sana terkejut bukan main. Bukan hanya Ika tapi juga Nisa dan Gio. Meski berada di bawah atap yang sama dengan Raihan beberapa hari ini, tapi Nisa tak pernah mengetahui rencana sebesar itu, entah itu tentang pernikahan ataupun acara tunangan yang sudah terlewati. Bahkan seluruh keluarga Adiputra pun tak pernah ada yang membahas hal itu. Maka tak heran, kabar itu begitu mengejutkan untuk Nisa. Bukan hanya mengejutkan tapi juga menyakitkan. Hingga tak sadar, satu tetes air mata jatuh di pipinya. Lam merasa, kini tak lagi memiliki sedikitpun kesempatan untuk memiliki Raihan. Lelaki yang entah sejak kapan bersemayam di hatinya. Lelaki yang dulunya sempat dianggap kakaknya sendiri. Nisa memejamkan matanya rapat-rapat. Dia menarik napas dalam, mencoba menerima rasa sakit itu dengan ikhlas. Apalagi dia juga sudah bertekad, jika memang Raya adalah sumber kebahagiaan Raihan, maka ia siap mundur. Gio pun tak kalah terkejutnya. 1 tahun lebih usahanya untuk mendekati Raya tak pernah membuahkan hasil. Tak sekalipun wanita yang dicintainya itu memberi sinyal bahwa rasanya akan berbalas. Meski begitu, Gio tak patah semangat. Dia terus mengejar Raya dengan gigih tanpa pernah menyerah. Sayangnya hari ini, dia telah melakukan kesalahan besar dengan ikut mendukung rencana Ika. Bukan cinta yang dia dapatkan dari Raya, melainkan kekecewaan dan kemurkaan. Selain itu, Gio juga mendapat kabar yang membuat hatinya patah hebat. Kabar tentang rencana pernikahan Raya dan Raihan yang akan membuat perjuangannya selama ini terpaksa terhenti. Maaf. Tolong maafkan aku, Rai. Sungguh, hari ini akan menjadi hari yang paling aku sesali seumur hidupku. Aku terima apapun konsekuensinya meski itu harus berurusan dengan hukum sekalipun. Aku juga terima andai 60. Aku dikeluarkan dari kampus ini meski tahun ini adalah tahun terakhirku kuliah di sini. Tapi tolong ampuni aku. Gio menatap Raya penuh rasa bersalah. Apalagi saat Raya justru memalingkan wajahnya seolah tak sudi menatap dirinya. Apapun keputusanmu, aku turut mendoakan kebaikan dan kebahagiaan untukmu.
Semoga kamu selalu berbahagia dimanapun kamu berada. Sekali lagi, tolong maafkan pria bodoh yang terlalu mencintaimu ini, lanjut Gio sambil mengatupkan kedua tangannya. Raya tak merespon apa-apa. Dia masih diliputi kekecewaan dan sakit hati. Raya pun belum bersedia menatap Gio meski hanya melirik sekilas. Hingga Gio melangkah lalu beralih pada Raihan. Tolong maafkan aku, jika benar kalian akan menikah, aku doakan kalian berbahagia. Tolong jaga selalu Raya. Lindungi dia dan sayangi dia. Jangan pernah menyakitinya apalagi membuat air matanya terjatuh. Jika sampai itu terjadi, ingatlah, di tempat lain, ada lelaki yang sangat menyayangi Raya dan menginginkan kebahagiaannya. Tutur Gio berusaha mengikhlaskan wanita pujaannya meski terasa berat dan membuat hati begitu tersayat hebat.